Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk bersyukur kepada Allah kita yang memelihara, menyelenggarakan hidup kita. Kepadanya lah kita pantas takut sekaligus hormat. Itulah bacaan yang akan kita dengar hari ini. Dan dalam perayaan Ekaristi hari ini kita membawa doa-doa kita bagi mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu yang hidup. Manusia dan makhluk lain merasa aman tentram di hadapan-Mu. Semoga penyelenggaraanmu meresap dalam hidup kami dan membuat kami penuh kasih terhadap siapapun. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaannya. Tetapi dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percayakan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kalian pun dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada para murid, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku,
Jangan kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, sebab kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Bacaan-bacaan hari ini sungguh meneguhkan kita sebagai orang beriman yang kerap kali bergumul dalam keraguan-raguan diri. Bagaimana masa depanku? Bagaimana hidupku nanti? Dan bagaimana aku kemudian? Kurang lebih seperti itu. Hari ini kita dikuatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Orang-orang yang sungguh dimiliki Tuhan. Dan karenanya kita tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Bacaan Injil tadi sangat menguatkan kita. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, membunuh nyawa kita, tapi tidak memiliki kuasa untuk menghidupkan. Siapa yang perlu ditakuti? Dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Takutlah dia. Apa yang sebetulnya terjadi di balik kisah Injil hari ini? Para murid memang mengalami kekhawatiran. Dikuatkan hatinya. Terhadap apa? Terhadap kemunafikan orang Farisi. Mereka disebutnya sebagai ragi. Ragi itu kecil, tapi memiliki pengaruh. Tidak seberapa bentuknya, jumlahnya, tapi pengaruhnya bisa jadi luar biasa. Nah, terhadap mereka lah Yesus membuat kritikan dan menguatkan hati para murid supaya tidak takut terhadap situasi-situasi yang menghimpit nyawa mereka. Bahkan kita tahu dalam sejarah gereja, awal-awal kekristenan, banyak orang Kristiani yang percaya kepada Kristus dikejar, dibunuh. Betapa menakutkan memang. Hidup terancam. Tapi kita hari ini juga dikuatkan bahwa yang perlu kita takuti adalah Tuhan sendiri. Nyawa kita sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menulis seperti ini. Dan Roh Kuduslah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Siapa kita? Kita ini adalah milik Allah. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan bacaan hari ini kita diajak untuk berani dan jangan takut. Takutlah kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah beberapa waktu terakhir ini kita melihat betapa orang itu begitu berani mengorbankan nyawa orang lain, bahkan membunuh orang terkait dengan Omnibus Law. Demo di mana-mana, ada yang terluka, bahkan juga ada yang meninggal. Korbannya cukup banyak. Maka pertanyaan saya setidak-tidaknya, mereka yang membunuh itu janjane sebenarnya yang dicari itu apa? Orang lalu tidak takut
takut kepada Tuhan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, memiliki gambaran tentang Tuhan yang baik, yang memelihara kehidupan, maka kekerasan-kekerasan fisik itu, kenekatan yang sempurna itu, saking nekatnya tidak akan terjadi. Maka kita bersyukur sekaligus mohon, semoga banyak orang yang makin takut kepada Tuhan. Bukan takut dihukum, tapi takut karena tidak bisa mensyukuri anugerah hidup yang Tuhan berikan. Moga-moga kita makin bersyukur sekaligus menghargai kehidupan juga, supaya kita tidak bertindak melakukan kekerasan bahkan pembunuhan. Karena burung pipit pun dipelihara oleh Allah, semoga kita pun memiliki semangat memelihara kehidupan juga. Semangat cinta itulah yang layak kita perjuangkan. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.